perbuatan zahir yang mungkin sudah perkembangan zaman sudah berbeda. Tetapi yang bersifat universal adalah hal-hal yang menyangkut spiritual. Itu yang kita warisi. Makanya ini beda mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad dengan mukjizatnya nabi-nabi yang dahulu. Saya ke Romawi, karena saya ada tujuan studi juga. Saya lagi mempelajari dialog teater di sana. Ada teater, saya ke bidang teater. Jadi keluar masuk ke teater. Kita melihat kolisium, ya, diantarkan oleh guide-nya. Ini tempat gladiator, manusia diadu dengan macan. Ini tempat raja mandi. Ini permaisuri dandan. Ini lapangan olahraga. Terus ya sudah. Apa manfaatnya? Ya nggak ada. Nabi Musa pernah membelah lautan. Terus apa manfaatnya? Ya sudah, hanya tinggal cerita. Nabi Isa pernah menghidupkan orang mati. Terus ya sudah, selesai bercerita. Orang buta diusap matanya melek lagi. Ya sudah. Tapi mukjizat Nabi sampai sekarang masih hadir dan masih bisa kita manfaatkan untuk membangun kebahagiaan hidup ini. Betul nggak? Ada konsepnya. Nah, tetapi sekali lagi, karena bahasa Arabnya klasik, ini orang Arab sendiri yang nggak paham. Kalau nggak ngaji Bapak berharap juga nggak paham. Saya di Tunisia kalau malam minggu itu buka pengajian umum, yang datang ada dokter, ada insinyur, ada pengusaha, ada ya kalau di sini lurah begitu, ada camat, segala macam datang bawa Quran nanya ini. Ya saya hampir saya sinu hada mana? Ikhla'an alaika innaka bil wadil muqaddas itu wa sinu ma'na Tuhan. Tua itu apa tuh? Ya nggak tahu persoalannya. Nah itu persoalannya. Jadi di sini kita, nah salah satu yang menyebabkan suasana kita ini agak gaduh sedikit di antara umat Islam itu adalah karena adanya beberapa penafsiran yang berbeda. Itu yang perlu kita amati. Jadi Bapak sekalian, walhasil bagaimana terserah penafsiran ya silahkan. Satu contoh umpamanya begini. Dalam Al-Quran disebutkan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki, pencuri perempuan, potonglah tangannya. Ini karena salah penafsiran dipotong tangannya. 1400 tahun lamanya umat Islam menjadi korban pemotongan tangan karena salah penafsiran. Tetapi alhamdulillah sekarang negara-negara Islam yang ada di dunia sudah menolak hukuman potong tangan. Nah, muncul lagi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kalau tidak menerapkan hukum Tuhan berarti kafir. Juga salah paham lagi. Nah, di sini mesti kita ketahui bahwa hukuman-hukuman fisik, potong tangan, rajam dan sebagainya, itu orang murtad dibunuh, orang tidak sholat dibunuh, apalagi orang tidak bayar zakat dibunuh. Punten ini mah, itu adalah penafsiran. Dalam Al-Quran tidak ada orang tidak zakat dibunuh, tidak ada orang tidak sholat dibunuh, nggak ada. Itu hasil pemikiran para ulama fikih. Dan fikih sendiri sebetulnya kita lihat memang sekarang ini ada krisis fikih, Bapak. Ada krisis fikih, bukan krisis moneter tapi krisis fikih. Itu. Jadi ke depan ya kita hukum Islam mesti diperbaharui lagi, diijtihadi lagi supaya sesuai dengan tuntutan zaman ini. Karena itu pasti penafsirannya sifatnya kasuistik. Mari kita uji di mana kesalahan penafsiran mereka. Satu, kalimat faktor itu tidak mesti artinya dipotong. Kata-kata kotoa di dalam Al-Quran itu tidak selalu menunjukkan maknanya dipotong, terus diputus. Bahkan kalimat putus sendiri itu hampir tidak, ya mungkin ada 1-2 ayat ya, tapi kebanyakan ayat Quran begitu qaf, ta dan ain itu artinya bukan putus. Seperti wa quti'a dabirul qaumil ladzina zalamu, bukan diputus,
dipotong. Wa qata'na aydiyahum, dan kami potong, bukan dipotong tapi artinya dicegah, bukan dipotong. Kemudian yaqta'una tariqa, itu bukan motong jalan dipotong-potong tapi menutup jalan, tidak boleh lewat. Kemudian lagi wa yuqatti'una al-arham, itu bukan motong-motong rahim tapi memutuskan hubungan persaudaraan. Kemudian lagi di surat Yusuf, ketika perempuan-perempuan dari Mesir itu melihat Yusuf lewat di hadapan mereka, buah yang sedang mereka kupas terjatuh. Mereka terkagum-kagum melihat gantengnya Nabi Yusuf. Kayak saya gini. Buyot. Melongo semua. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Bukan dipotong-potong. Pisaunya sedang mengupas buah apelnya jatuh, wa qatta'na aydiyahunna, dipotong atau tersayat. Nah itu dia persoalannya.